Selamat pagi Mbak Reni dan teman-teman semua. Kali ini kami dari kelompok 7 atau kelompok Zeus akan mempresentasikan hasil penelitian kuantitatif kami yang berjudul Hubungan Perilaku Konsumtif pada Pemesanan Makanan Online sebagai dampak pandemi terhadap penipuan cyber melalui order fiktif bagi pengemudi ojek online. Selanjutnya. Adapun pembahasan kami kali ini adalah sebagai berikut. Selanjutnya. Yang pertama akan dibahas adalah pendahuluan. Selanjutnya. Jadi di latar belakang kami menyebutkan bahwa kemunculan COVID-19 pada akhir tahun 2019 di Indonesia mengubah pola kebiasaan masyarakat dalam menjalankan kesehariannya, termasuk dalam kegiatan pemesanan sehari-hari yang dilakukan melalui transaksi secara online. Nah, hal ini itu akhirnya berpengaruh pada peningkatan perilaku konsumtif masyarakat untuk melakukan pemesanan makanan secara online melalui fitur layanan GoFood dari Gojek dan GrabFood dari perusahaan Grab. Namun ternyata peningkatan pemesanan tersebut juga membawa resiko bagi para pengemudi ojek online, yaitu berupa tindak kode fiktif yang pada akhirnya akan merugikan para pengemudi tersebut. Nah, dengan demikian, penelitian kami ini akan melihat lebih lanjut mengenai hubungan antara pemesanan makanan secara online dengan fenomena tindak kode fiktif di masa pandemi. Selanjutnya. Adapun rumusan masalah dari penelitian kami, yang pertama, adanya kondisi pandemi COVID-19 meningkatkan tingkat pemesanan makanan secara online. Lalu, kasus order fiktif di Indonesia telah mencapai angka sebanyak 13 kasus. Hal itu terhitung sejak kasus pertama COVID-19 melanda Indonesia hingga bulan Februari 2021. Dan yang terakhir, hingga kini masih belum adanya perlindungan hukum bagi para pengemudi ojek online yang mengalami order fiktif. Nah, dengan demikian, penelitian kami mengkaji kembali fenomena order fiktif, terutama pada situasi pandemi COVID-19 yang terkait dengan tingkat pemesanan makanan secara online. Selanjutnya. Pertanyaan penelitian kami ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana perilaku konsumtif di masa pandemi dapat mempengaruhi tingkat pemesanan makanan online. Lalu yang kedua, bagaimana hubungan peningkatan pemesanan makanan online dapat memicu terjadinya tindak penipuan cyber melalui order fiktif. Dan yang terakhir, bagaimana kekuatan hubungan antara tingkat pemesanan makanan online dengan tindak penipuan cyber berupa order fiktif. Selanjutnya. Adapun tujuan penelitian kami ini menjawab dari pertanyaan penelitian sebelumnya, yaitu yang pertama, mengetahui adanya hubungan antara perilaku konsumtif terhadap meningkatnya pemesanan makanan online di masa pandemi. Lalu kedua, mengetahui adanya hubungan antara peningkatan pemesanan makanan online terhadap timbulnya penipuan cyber melalui order fiktif. Dan yang terakhir, mengetahui kekuatan hubungan antara tingkat pemesanan makanan online dengan tindak penipuan cyber berupa order fiktif. Selanjutnya. Untuk signifikansi, ada 2, yaitu akademis dan praktis. Untuk signifikansi akademis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai peningkatan order fiktif makanan di tengah pandemi COVID-19 melalui kajian kriminologi modern. Untuk signifikansi praktis, penelitian ini menjadi rujukan bagi para pengemudi ojek online serta para perusahaan penyediaan layanan ojek online agar terhindar dari tindak order fiktif di tengah masa pandemi COVID-19. Selanjutnya. Selanjutnya adalah sistematika penulisan. Yang pertama adalah kajian literatur. Terdapat 5 kajian literatur yang kelompok kami ambil seperti yang terlihat di dalam layar. Secara garis besar, dari kajian literatur tersebut ditemukan bahwa terdapat hubungan positif antara sikap konsumtif dengan penggunaan layanan pembelian makanan secara online, serta perilaku konsumtif ini mengalami peningkatan di masa pandemi. Selain itu, juga ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak order fiktif, salah satunya adalah lemahnya integritas diri. Selanjutnya ada kajian teoritis. Dalam penelitian ini, kelompok kami menggunakan teori pertahanan diri atau containment theory dari Walter Reckless. Teori ini berpendapat bahwa agar seseorang dapat berperilaku sesuai norma yang ada di masyarakat, terdapat cara-cara pertahanan diri, yakni pertahanan dari dalam dan juga dari luar. Terdapat perubahan dalam diri individu karena COVID-19 dalam bertransaksi, termasuk pemesanan makanan secara online. Hal ini mengakibatkan individu menjadi tidak mampu menahan hasrat untuk terus memesan makanan, sehingga memicu terjadinya perilaku konsumtif. Di perubahan pada pertahanan diri dari luar. Tren pemesanan makanan ini akhirnya membuka kesempatan yang mampu melemahkan pertahanan diri individu dari luar. Selanjutnya, ada definisi variabel independen dan juga dependen. Variabel independen merupakan jenis variabel yang menghasilkan pengaruh pada variabel dependen atau variabel terikat dalam suatu hipotesis sebab akibat, di mana dalam penelitian ini variabel independen kami adalah perilaku konsumtif. Sedangkan variabel dependen merupakan pengaruh atau hasil yang disebabkan oleh suatu variabel independen dalam suatu hipotesis kausal atau muncul karena adanya variabel lain yang dalam penelitian ini merupakan order fiktif. Selanjutnya adalah definisi konseptual. Yang pertama itu ada jasa layanan ojek online.
Jasa layanan ojek online merupakan suatu kegiatan pengangkutan atau perpindahan baik orang maupun barang dari satu tempat ke tempat lain dalam keadaan semula dengan menggunakan kendaraan yang dipesan secara online. Lalu ada penipuan cyber, di mana penipuan cyber merupakan penipuan yang dilakukan baik oleh seseorang maupun kelompok di ruang cyber. Selanjutnya, adalah order fiktif. Order fiktif dapat dikatakan sebagai bentuk upaya atau tindakan dengan melakukan pesanan baik pembelian makanan yang dilakukan oleh masyarakat dengan memberikan posisi palsu ataupun bukan alamat sebenarnya dan juga nomor telepon yang tidak dapat dihubungi. Selanjutnya juga ada perilaku konsumtif, di mana perilaku konsumtif merupakan suatu kecenderungan seseorang yang lebih mengutamakan keinginan membeli barang atau jasa daripada hal yang dibutuhkan. Next. Yang terakhir ada kerangka berpikir. Dalam penelitian ini, kami melihat bahwa pertahanan diri dari dalam menjadi lemah karena timbulnya perilaku konsumtif dalam memesan makanan secara online. Kemudian pertahanan diri dari luar pun melemah karena adanya kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan, yakni tindak order fiktif. Dengan demikian, kedua pertahanan tersebut akhirnya menjadi lemah karena adanya tren pemesanan makanan secara online yang muncul ketika masa pandemi COVID. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi kita masuk ke bagian metodologi penelitian. Next. Untuk pendekatan penelitian ini menggunakan paradigma positivis untuk mencari pola hubungan sebab akibat terkait tindakan order fiktif yang terjadi selama masa pandemi. Teori yang digunakan itu teori pertahanan diri atau containment theory terkait tindakan order fiktif selama masa pandemi. Untuk beragam penelitian ini bertujuan untuk melihat fenomena yang ada, yaitu pemesanan makanan online yang meningkat serta adanya peningkatan order fiktif selama masa pandemi. Next. Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan hubungan perilaku konsumtif pada pemesanan makanan online di masa pandemi terhadap ancaman kasus orderan fiktif. Teknik pengumpulan data pada penelitian itu yaitu survei kuesioner, di mana menggunakan survei, di mana survei dalam penelitian ini ditunjukkan kepada para pengemudi ojek online dari perusahaan Grab maupun Gojek yang menyediakan layanan GrabFood serta GoFood dengan sekurang-kurangnya 100 responden. Dan untuk studi literatur sendiri menggunakan buku, jurnal, dan artikel berita terkait dengan orderan fiktif. Next. Untuk populasi dan sampel, populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pengemudi ojek online dari perusahaan Grab maupun Gojek. Dan untuk sampel sendiri yang digunakan yaitu sekurang-kurangnya 100 pengemudi ojek online dari perusahaan Grab maupun Gojek dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu yang pertama menyediakan layanan GrabFood ataupun GoFood, pernah mengalami orderan fiktif, berdomisili di Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan juga Lampung, laki-laki dan perempuan dan berusia 18 sampai 15 tahun. Next. Untuk teknik sampling sendiri, teknik yang digunakan yaitu teknik sampling non probabilita, yaitu profit sampling. Dan untuk lokasi penelitian yaitu Jabodetabek dan Lampung. Dalam teknik analisis data, penelitian ini menggunakan analisis bivariat dengan melakukan uji korelasi, kemudian menggunakan uji regresi linier untuk mengetahui seberapa jauh variabel perilaku konsumtif pada layanan makanan online dapat mempengaruhi variabel tindak orderan fiktif. Next. Untuk hipotesis penelitian yaitu H0, yaitu peningkatan pemesanan online akibat perilaku konsumtif masyarakat di saat pandemi tidak berpengaruh terhadap terjadinya tindak order fiktif. Dan untuk H1 yaitu penelitian peningkatan pemesanan online akibat perilaku konsumtif masyarakat di saat pandemi mempengaruhi terjadinya tindakan order fiktif. Next. Untuk hasil uji pretest yaitu yang pertama, kami mendapatkan jumlah sampel sebanyak 67 responden. Namun yang memenuhi kriteria yaitu sebanyak 61 responden. Untuk hambatan sendiri, kurangnya koneksi kami para peneliti yaitu terhadap ojek online untuk menjangkau kriteria yang sesuai. Dan untuk responden, mereka memberikan jawaban yang kontradiktif sehingga tidak sesuai dengan pertanyaan kuesioner. Berdasarkan hasil uji validitas pada pretest, hanya terdapat 12 dari 35 pertanyaan yang dinyatakan valid dengan standar nilai Airtable sebanyak 0,248. Dan pada tahap uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS dari ke-12 pertanyaan tersebut, maka ke-12 pertanyaan tersebut valid dan memperoleh hasil besar 0,704 atau lebih dari 0,05. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian
temuan data dan analisis. Dalam penelitian kami mendapat 104 responden, di mana semua responden kami berjenis kelamin laki-laki dengan usia yang mendominasi pada rentan 28 sampai 37 tahun, yaitu sebanyak 49 responden. Kemudian responden kami didominasi oleh driver yang berasal dari Jabodetabek sebanyak 83 responden, dengan mitra yang didominasi berasal dari Gojek sebesar 63 responden. Kemudian mengenai analisis univariat pada variabel independen, di mana berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa responden kami mengalami peningkatan baik secara tarif maupun jumlah porsi dalam pemesanan GoFood atau GrabFood selama pandemi. Kemudian pada variabel dependen dapat disimpulkan bahwa selama pandemi ini responden kami mengalami peningkatan tindak order fiktif. Selanjutnya yaitu mengenai analisis bivariat, di mana dalam analisis bivariat ini kami melakukan 4 uji, yaitu uji tabulasi silang, uji korelasi, regresi linear, dan uji chi-square. Pada uji tabulasi silang ditemukan hasil yang mendominasi, yaitu kategori tindak order fiktif yang tinggi dibarengi dengan kategori tingkat konsumtif yang tinggi sebesar 85,3%. Kemudian pada uji korelasi ditemukan output yang lebih kecil daripada alfa, yaitu 0,00 kurang dari 0,05. Kemudian berdasarkan hasil tersebut ditemukan juga kekuatan hubungan di antara kedua variabel ini hubungannya cukup kuat. Hal itu dilihat dari hasil percent correlation sebesar 0,418. Kemudian sehubungan dengan hal tersebut juga arah hubungan di antara variabel kami bersifat positif, di mana semakin tinggi tingkat konsumtif masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat order fiktif, dan sebaliknya. Kemudian uji regresi linear. Nah, dalam uji regresi linear ditemukan R-square atau koefisien determinasi bernilai 17,5%, yang mana menunjukkan seberapa besar sumbangan variabel tingkat konsumtif ini pada pemesanan makanan online terhadap terjadinya variabel tingkat order fiktif. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa terdapat 82,5% variabel lain yang menjadi penyebab terjadinya tingkat order fiktif. Kemudian ditemukan pula persamaan regresi dalam penelitian ini adalah Y sama dengan 17.590 ditambah 0,502x. Selanjutnya mengenai uji chi-square, di mana ditemukan nilai asimsiknya sebesar 0,000 kurang dari 0,05, yang mana dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat konsumtif masyarakat dalam pemesanan makanan secara online dengan tindak order fiktif. Kemudian analisis teori. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kami menggunakan teori pertahanan diri atau containment theory oleh Walter Reckless. Reckless sendiri menyatakan bahwa agar seseorang dapat berperilaku sesuai dengan norma yang ada di masyarakat, terdapat cara-cara pertahanan diri yang terdiri dari internal containment atau pertahanan diri dari dalam, dan external containment atau pertahanan diri dari luar. Nah, kemudian bagaimana keterkaitannya dengan teori ini? Nah, keterkaitan tersebut terlihat bagaimana yang telah dijelaskan bahwa selama pandemi ini responden mengalami peningkatan pemesanan maupun peningkatan pengalaman tindak order fiktif. Nah, oleh sebab itu, kondisi pandemi yang memaksa masyarakat untuk bertransaksi secara online dapat menciptakan tren pemesanan makanan online di masyarakat, yang mana hal ini juga menimbulkan terjadinya atau timbulnya perilaku konsumtif pada masyarakat sehingga mempengaruhi pertahanan diri dari dalam. Nah, selain itu, tren pemesanan makanan secara online ini juga akhirnya membuka kesempatan untuk melakukan tindak order fiktif sehingga mempengaruhi pertahanan diri individu dari luar. Nah, dengan demikian, lemahnya pertahanan diri dari dalam individu karena munculnya perilaku konsumtif akhirnya menciptakan tren pemesanan makanan secara online dan pada akhirnya juga membuka peluang tindak order fiktif. Kemudian akan dijelaskan Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Selanjutnya. Jadi kesimpulan dari hasil penelitian kami ini adalah bahwa terdapat pengaruh antara tingkat konsumtif masyarakat terhadap terjadinya tindak order fiktif pada pemesanan makanan secara online, di mana kekuatan hubungan di antara variabel perilaku konsumtif dengan tindak order fiktif ini cukup kuat, dan arah hubungan mereka ini positif, di mana semakin tinggi perilaku konsumtif masyarakat, maka akan berpengaruh terhadap tingkat order fiktif yang semakin tinggi pula, begitupun sebaliknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumtif menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat order fiktif pada pemesanan makanan secara online. Selanjutnya.
Adapun saran-saran yang dapat kami berikan, yang pertama adalah meningkatkan keamanan terhadap keaslian identitas pelanggan. Lalu yang kedua, melakukan verifikasi wajah pelanggan ketika akan melakukan pemesanan makanan secara online melalui transaksi tunai. Lalu yang ketiga, menangguhkan akun pelanggan yang terdeteksi melakukan order fiktif. Dan yang terakhir, melakukan kerjasama antara pihak perusahaan dengan aparat hukum untuk menindaklanjuti perkara order fiktif tersebut. Selanjutnya, sekian presentasi dari kami. Terima kasih.